Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab akuntansi manajemen, yaitu tentang informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan berfokus pada keputusan penetapan harga. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Fatih Fauza NPM 027, Yudhistira Gulden Bayhaqi NPM 051, saya sendiri Ervinda Febianti NPM 075 dan Susi Lukita Pidianti NPM 113. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan relevansi? Nah, informasi yang relevan atau relevant information adalah prediksi biaya dan pendapatan di masa depan yang akan berbeda. Keputusan mempengaruhi masa depan yang akan berbeda. Nah, keputusannya itu akan mempengaruhi masa depan. Tidak ada yang dapat mengubah apapun yang telah terjadi. Nah, ada dua kriteria yang akan menentukan apakah informasi keuangan itu relevan atau tidak. Yang pertama itu ada informasi harus berupa pendapatan atau biaya yang diharapkan di masa depan, dan yang kedua adalah informasi itu harus memiliki unsur perbedaan di antara alternatif. Nah, contohnya yang pertama itu misalkan kita itu membeli bensin. Nah, dari dua pompa bensin terdekat. Nah, kemarin kita kan menyadari bahwa salah satu pompa bensin itu menjual bensinnya itu seharga $3,90 per galon. Sementara yang lainnya itu menjual seharga $3,80. Nah, mobil kita itu kan memerlukan bensin hari ini, dan dalam memilih pompa bensin kita itu mengasumsikan harga tersebut itu tidak berubah. Nah, biaya yang relevan itu adalah antara $3,90 dan $3,80, yaitu biaya yang diharapkan di masa depan yang akan berbeda di antara alternatif. Lalu contoh yang kedua, yaitu pada tingkat bisnis, kita mempertimbangkan keputusan sebagai berikut. Nah, produsen kontainer makanan itu sedang berpikir untuk menggunakan aluminium dan bukan timah untuk membuat lini kaleng besar. Nah, biaya bahan langsung yang diharapkan menurun itu dari $0,30 per kaleng jika timah digunakan menjadi $0,20 per kaleng jika perusahaan manufaktur tersebut itu menggunakan aluminium. Biaya tenaga kerja langsung akan terus sebesar $0,70 per unit tanpa memandang bahan yang digunakan. Nah, biaya tenaga kerja langsung itu tidak relevan karena kriteria kedua yaitu unsur berbeda di antara alternatif itu tidak dipenuhi. Jadi, di situ perbedaannya itu hanya $0,10. Selanjutnya yaitu ada model keputusan. Model keputusan itu adalah setiap mode untuk melakukan pilihan atau setiap mode untuk melakukan pilihan kadang-kadang itu memerlukan prosedur kuantitatif yang rumit. Dalam contoh ini, itu model keputusan kita adalah membandingkan prediksi biaya per unit dan dengan mengasumsikan semua hal lain itu tetap sama dan memilih alternatif dengan biaya terendah. Nah, di sini ada Praga 5/1. Nah, proses keputusan di Praga 5/1 itu berlaku bagi semua keputusan bisnis, tidak peduli berapa sederhana atau rumit. Yaitu yang pertama itu informasi historis dan informasi lain itu diolah menjadi metode prediksi, lalu prosesnya itu dinamakan prediksi sebagai input bagi model keputusan menjadi model keputusan, lalu diproses lagi yaitu keputusan oleh manajer dengan bantuan model keputusan menjadi implementasi dan evaluasi, lalu diproses lagi yaitu umpan balik kembali ke yang pertama yaitu informasi historis dan informasi lain, seperti itu berulang-ulang. Selanjutnya yaitu keakuratan dan relevansi.
informasi yang tepat tetapi tidak relevan itu tidak bernilai bagi pengambilan keputusan. Nah, contohnya itu kayak gaji rektor universitas itu mungkin sebesar $450.000 per tahun, tetapi mungkin tidak memiliki kaitan dengan pertanyaan apakah akan membeli atau menyewa peralatan atau proses data. Nah, sebaliknya, informasi yang tidak akurat tetapi relevan itu dapat bermanfaat. Contohnya itu, prediksi penjualan produk baru mungkin rentan terhadap kesalahan tetapi masih membantu dalam memutuskan apakah akan membuat produk tersebut. Nah, informasi yang relevan itu harus akurat secara layak tetapi tidak persis tepat. Tingkat di mana informasi adalah relevan atau tepat itu seringkali bergantung pada tingkat kualitatif atau kuantitatif. Nah, aspek kualitatif adalah situasi di mana jika pengukuran dilakukan dalam istilah keuangan, maka akan sulit untuk tidak tepat. Sementara aspek kuantitatif adalah situasi di mana pengukuran keuangan akan mudah dan tepat. Mengapa? Karena pendekatan ini itu mengurangi jumlah faktor kualitatif atau subjektif yang harus dipertimbangkan. Seperti kita catat bahwa relevansi jauh lebih penting ketimbang ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga aspek kualitatif dapat mendominasi dampak kuantitatif atau keuangan dalam banyak keputusan. Selanjutnya yaitu ada relevansi laporan laba rugi alternatif. Dalam banyak kasus, informasi laba rugi adalah relevan bagi pengambil keputusan karena merinci bagaimana pilihan alternatif itu mempengaruhi laba. Nah, ada cara lain untuk mengorganisir informasi laporan laba rugi. Beberapa laporan laba rugi itu menelusuri biaya tetap dan variabel dengan menggunakan pendekatan kontribusi, sementara yang lain itu mengadopsi pendekatan absorpsi yang digunakan dalam pelaporan kepada pihak eksternal. Nah, itu ada contohnya yaitu pada Praga 5/2 dan Praga 5/3. 5/2 yaitu pada bagian kiri dan 5/3 itu pada bagian kanan. Nah, kedua Praga tersebut itu mensubdivisi biaya sebagai variabel atau tetap. Yaitu pertama, schedule pertama yaitu biaya variabelnya yaitu sebesar $4.000. Lalu yang kedua yaitu schedule kedua biaya tetap yaitu sebesar $6.000. Jadi total biaya manufaktur tidak langsung sebesar $10.000. Sedangkan yang tabel di sebelah kanan, schedule ketiga yaitu beban penjualan sebesar $2.000. Tetapnya atau total beban penjualan itu sebesar $6.000. Lalu schedule 4 beban administrasi yaitu sebesar $200. Lalu total beban administrasi yaitu sebesar $2.000. Pendekatan absorpsi. Nah, pendekatan absorpsi adalah pendekatan kalkulasi biaya yang mempertimbangkan semua biaya manufaktur tidak langsung, baik variabel maupun tetap, terhadap biaya produk inventoriable yang menjadi beban dalam bentuk harga pokok penjualan manufaktur hanya jika menjadi penjualan. Kita perhatikan bahwa laba kotor atau margin kotor adalah perbedaan antara penjualan dan harga pokok penjualan manufaktur. Kita juga memperhatikan bahwa kalkulasi utama biaya di laporan laba rugi itu didasarkan pada 3 fungsi manajemen utama yaitu manufaktur, penjualan, dan administrasi. Nah, itu ada Praga 5/4 yang menyajikan laporan laba rugi dari Cordell dengan menggunakan pendekatan absorpsi. Itu di situ penjualannya sebesar $40.000, lalu
Total beban penjualan administrasinya ada $8.000 dan laba operasi ada sebesar $2.000. Selanjutnya yaitu pendekatan kontribusi. Pendekatan kontribusi adalah metode pelaporan internal yaitu akuntansi manajemen yang menekankan perbedaan antara biaya variabel dan tetap untuk tujuan pengambilan keputusan yang lebih baik. Di mana laporan laba rugi kontribusi itu menyediakan margin kontribusi yaitu pendapatan dikurangi semua biaya variabel termasuk biaya penjualan dan administrasi variabel. Di Praga 5/5 itu adalah menyajikan laporan laba rugi Korol dengan menggunakan pendekatan kontribusi, di mana penjualannya yaitu $40.000 lalu dikurangi dengan beban variabel yaitu sebesar $26.200. Lalu ada margin kontribusinya yaitu sebesar $13.800 lalu dikurangi dengan beban tetap sebesar $11.800 dan hasilnya adalah laba operasi sebesar $2.000. Nah, perbedaan antara margin kotor atau dari pendekatan absorpsi dengan margin kontribusi dari pendekatan kontribusi sangat penting, terutama bagi perusahaan manufaktur. Yaitu dilihat dari perhitungan margin kontribusi atau CM dan margin kotor atau GM sebagai berikut, yaitu CM per unit sama dengan harga dikurangi biaya manufaktur variabel per unit ditambah biaya penjualan dan administrasi variabel per unit. Sedangkan GM atau margin kotor yaitu harga dikurangi biaya manufaktur variabel per unit ditambah biaya manufaktur tetap per unit. Nah, biaya penjualan dan administrasi variabel per unit itu mempengaruhi margin kontribusi tetapi tidak margin kotor. Selanjutnya yaitu membandingkan pendekatan kontribusi dan absorpsi. Pendekatan kontribusi itu memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, pendekatan ini itu mengurangi biaya variabel dari penjualan untuk menghitung margin kontribusi dan kemudian mengurangi biaya tetap untuk mengukur laba. Nah, sebaliknya pendekatan absorpsi itu memisahkan biaya manufaktur dari biaya non-manufaktur. Pendekatan ini itu mengurangi biaya manufaktur dari penjualan untuk menghitung margin kotor dan kemudian mengurangi biaya non-manufaktur untuk mengukur laba. Dalam situasi di mana keputusan akan mempengaruhi biaya variabel secara berbeda dari pengaruhnya terhadap biaya tetap, seperti keputusan penetapan harga jangka pendek, nah pendekatan kontribusi itu akan menghasilkan nilai yang lebih besar. Sebaliknya, pendekatan absorpsi itu cocok untuk keputusan penetapan harga jangka panjang di mana penting agar harga selama umur produk akan menutupi semua biaya manufaktur termasuk biaya tetap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhistira Wildan Behaki, nomor NPM 051, ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang penetapan harga pesanan penjualan khusus. Dalam penetapan harga pesanan penjualan khusus ada dua analisis. Analisis yang pertama adalah analisis yang benar berfokus pada informasi yang relevan dan perilaku biaya. Analisis yang benar berfokus pada penentuan informasi yang relevan dan perilaku biaya. Analisis ini menerapkan teknik margin kontribusi seperti ditunjukkan pada Praga 5-6.
Pesanan khusus tersebut hanya mempengaruhi biaya manufaktur variabel sebesar 24 per unit. Semua biaya variabel dan semua biaya tetap tidak terpengaruh sehingga tidak relevan. Karena itu, manajer mungkin mengabaikannya karena dalam membuat keputusan pesanan khusus tersebut. Mengapa kita mengurangi biaya tetap di peraga 5-6? Selain itu, biaya itu juga tidak relevan karena tidak berbeda antara alternatif yang dipertimbangkan dalam keputusan ini. Kita melibatkannya karena manajemen sering berfokus pada baris terbawah laba operasi, baik margin kontribusi maupun laba operasi naik sebesar 200.000 sehingga kita dapat mengabaikan biaya tetap dan memperoleh kesimpulan yang sama. Akan tetapi, manajemen mungkin ingin melihat pengaruh keputusannya terhadap laba operasi, sehingga kita menyimpulkannya biaya tetap yang tidak relevan dan penyajiannya. Di analisis kedua, ada analisis yang tidak benar atau penyalahgunaan biaya per unit. Analisis biaya yang salah kadang-kadang terjadi karena salah menginterpretasikan biaya tetap per unit, terutama dengan pendekatan absorpsi. Kesalahan ini dalam pendekatan ini adalah bahwa pendekatan itu memperlakukan biaya tetap, biaya manufaktur tetap seolah-olah biaya itu adalah variabel. Hindari kesalahan pengguna total biaya per unit sebagai dasar untuk memprediksi bagaimana total biaya yang akan berperilaku. Biaya per unit bermanfaat untuk memprediksi biaya variabel, tetapi dapat juga menyesatkan ketika digunakan untuk memprediksi biaya tetap. Di slide selanjutnya ada kebingungan antara biaya variabel dan tetap. Mari kita lihat hubungan antara total biaya manufaktur tetap dan biaya manufaktur tetap per unit produk dalam peraga 5. Biaya manufaktur tetap per unit produk sama dengan total biaya manufaktur tetap per beberapa tingkat volume tertentu sebagai dominator, yaitu total biaya manufaktur tetap sebesar 6 juta dan sebesar 6 juta per beberapa tingkat volume tertentu sebagai dominator. Di sini ada 1 juta sama dengan 6 per unit. Seperti kita lihat di bab 1, sistem akuntansi biaya yang umum memberikan dua tujuan secara simultan. Satu, perencana dan pengendalian, dan yang kedua ada kalkulasi biaya produk. Akan tetapi, untuk tujuan kalkulasi biaya produk, hal itu sangat rentan terhadap terjadinya misinterpretasi biaya manufaktur tetap per unit, seolah-olah biaya tetap tersebut berperilaku seperti biaya variabel yang berlawanan dengan perilaku biaya tetap. Dan di slide selanjutnya ada kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas pesanan khusus dan biaya yang relevan. Untuk mengidentifikasi biaya yang terpengaruh oleh pesanan khusus atau oleh keputusan khusus lainnya. Banyak perusahaan memperluas analisisnya dari hanya sekedar mengidentifikasi biaya tetap dan variabel. Pesanan khusus juga mungkin lebih mahal dari yang diprediksi oleh analisis biaya tetap dan variabel yang sederhana.
Sebagai contohnya, sistem ABC seringkali menyediakan informasi yang lebih terinci dan relevan untuk keputusan pesanan khusus. Akan tetapi konsep fundamentalnya tetap sama, yaitu memusatkan perhatian Anda pada biaya dan pendapatan masa depan yang berbeda karena pesanan khusus itu. Yang selanjutnya ada prinsip dasar untuk keputusan penetapan harga. Salah satu keputusan utama yang dihadapi manajer adalah penetapan harga. Karena keputusan penetapan harga dapat mengambil banyak bentuk selain penetapan harga pesanan khusus. Sebagai contoh, manajer mengambil keputusan penetapan harga, yaitu yang pertama, menetapkan harga produk baru atau produk yang diperbaiki. Yang kedua, menetapkan harga produk yang dijual di bawah label khusus. Yang ketiga, ada merespon harga baru dari kompetitor. Yang terakhir, ada menetapkan harga penawaran baik dalam situasi pelelangan tertutup maupun terbuka. Di slide selanjutnya ada penetapan harga dalam persaingan sempurna dan tidak sempurna. Keputusan penetapan harga bergantung pada karakteristik pasar di mana perusahaan beroperasi. Dalam persaingan sempurna atau perfect competition, semua perusahaan yang bersaing menjual jenis produk yang sama dengan harga yang sama. Jadi, perusahaan dapat menjual sebanyak mungkin produk yang dapat dibuat pada harga pasar tunggal. Walaupun biaya tidak secara langsung mempengaruhi harga di persaingan sempurna, namun memengaruhi keputusan produksi. Biaya marginal atau marginal cost adalah tambahan biaya yang berasal dari pembuatan dan penjualan satu unit tambahan. Di slide selanjutnya ada penetapan harga dan akuntansi. Akuntansi jarang menghitung kurva pendapatan marginal dan biaya marginal. Sebaliknya, mereka menggunakan estimasi berdasarkan pertimbangan untuk memprediksi pengaruh tambahan produksi dan penjualan terhadap laba. Selain itu, mereka juga memeriksa volume tertentu, bukan seluruh rentang volume yang mungkin. Penyederhanaan semacam itu dibenarkan karena biaya analisis yang lebih canggih akan melebihi manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Fauza, NPM 027. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ada penetapan harga akuntansi. Di sini penetapan harga akuntansi, akuntan menghitung kurva pendapatan margin dan biaya marginal. Mereka menggunakan berdasarkan estimasi pertimbangan untuk memprediksi pengaruh tambahan produksi dan penjualan laba. Nah, selain itu juga mereka juga akan mengukur volume tertentu, bukan seluruh volume. Yang penyederhanaannya semacam itu dibenarkan karena biaya analisis yang lebih canggih akan melebihi suatu manfaatnya. Nah, mempertimbangkan suatu defisit dari General Electric yang membuat oven microwave, misalkan periset pasar mengestimasi bahwa GE dapat menjual suatu oven 700 oven dengan harga $200 per unit dan 1000 oven dengan harga $180 per unit. Biaya produksi variabel adalah 130 per unit pada tingkat produksi 700 dan 1 juta. Volume kedua juga bisa berada dalam rantangan yang relevan.
sehingga volume itu dapat mempengaruhi biaya tetap. Lalu berapa harga yang harus dikenakan GA? Akuntan GA akan menentukan pendapatan dan biaya akan relevan dibandingkan dengan penjualan 700 oven pada harga $200, pendapatan tambahan dan biaya ekstra dari menjual suatu 1000 oven mulai dari $180 adalah seperti tabel yang ada di PPT. Pendapatan tambahan 1 juta dikali $180 dikurangi 700 dikali $200. Jumlahnya semua adalah 40 juta. Biaya tambahan 300.000 dikali $130 yaitu 39 juta. Lalu laba tambahannya adalah senilai 1 juta. Jadi jika harga sebesar $180 optimal karena itu akan optimal karena akan menghasilkan 1.000 juta lebih banyak laba. 1 juta lebih banyak laba. Lalu dari pihak lain akuntan dapat membandingkan total kontribusi untuk setiap alternatifnya. Lalu ada pengaruh terhadap praktik. Nah, ada beberapa faktor interaksi untuk membentuk pasar di mana manajer akan mengambil keputusan penetapan harga. Nah, di sini ada yang pertama persyaratan hukum. Penetapan harga predator atau predatory pricing menetapkan suatu harga sedemikian rendah sehingga dari harga pasar, penetapan harga predator itu kemudian tidak akan menghadapi perangan mendorong pesaing keluar yang ketat dan tidak menekan harga secara dramatis. Lalu ada penetapan harga diskriminator, yaitu mengenakan harga yang berbeda untuk produk berbeda kepada pelanggan atau jasa yang sama. Lalu yang kedua ada tindakan pesaing. Di sini adalah ekspektasi manajer terhadap reaksi dan pengaruh perubahan harga yang permintaan industri saat memengaruhi kebijakan penetapan harga. Pesaing menjadi semakin global dalam lingkupnya karena kelebihan kapasitas di beberapa negara sering menyebabkan kebijakan penetapan harga tersebut menjadi agresif. Lalu ada permintaan pelanggan. Jika pelanggan yakin bahwa harganya terlalu mahal, mereka akan berpaling ke produk lainnya atau mensubstitusi produk yang berbeda untuk memutuskan suatu keputusannya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh controller Grand Kenny Railway, harga yang harus menarik bagi pelanggan. Jika tidak, pelanggan dapat mendorong gerbong mereka ke Grand Canyon atau memilih naik bis. Lalu ada penetapan harga biaya plus. Akuntan tentunya akan menetapkan harga dengan menyediakan biaya. Nah, biaya ini pasti dalam keputusan-keputusan penetapan harga baik pada kondisi pasar, pendekatan perusahaan terhadap penetapan harga. Lalu di sini dasar biaya untuk pendapatan harga biaya plus atau biaya penuh. Nah, biaya penuh di sini merupakan total biaya administrasi manufaktur ditambah total biaya penjualan dan administrasi. Apa sih yang dimaksud dengan penetapan harga biaya plus? Biasanya banyak manajer akan menetapkan harga dengan penetapan biaya plus.
Bisa dicontohkan menetapkan harga dengan menghitung rata-rata biaya dan kemudian menambahkan markup yang diinginkan. Markup ini jumlah di mana harga melebihi biaya yang akan menghasilkan tingkat laba yang diinginkan. Kuncinya adalah bagaimana menentukan plus dalam biaya plus akan menjadi markup tetap. Plus biasanya akan bergantung baik pada biaya maupun permintaan pelanggan. Contohnya, resort di tepi danau mungkin memiliki harga standar atau rate yang tidak berubah selama bertahun-tahun bersangkutan, tetapi resort itu akan menerapkan diskon selama musim dingin. Ini ada keunggulan pendapatan kontribusi dalam penetapan harga biaya plus. Nah, pendapatan kontribusi ini menawarkan informasi yang lebih terinci karena menunjukkan pola perilaku biaya variabel dan tetap secara terpisah. Karena pendekatan kontribusi yang sensitif terhadap hubungan antara biaya, volume, dan laba. Pendekatan itu merupakan dasar yang membantu mengembangkan nestapon harga. Akibatnya, pendekatan tersebut mungkin manajer akan menyatukan skedul harga pada tingkat volume yang berbeda. Nah, dalam tabel itu diperoleh dari lembar kutipan yang digunakan oleh manajer bengkel kecil yang menawar pesanan mesin di las industri yang sangat kompetitif. Nah, mengklarifikasikan biaya secara spesifik untuk tugas penetapan harga. Lebih dari satu orang yang mungkin mengambil keputusan penetapan harga di perusahaan tertentu. Tanggung jawab akuntan adalah menyiapkan format yang dapat dipahami yang memerlukan perhitungan minimum, lalu menggabungkan tenaga kerja langsung dan overhead manufaktur variabel. Berikut adalah analisis yang benar di tabel 5.11 menunjukkan bagaimana perubahan volume mempengaruhi laba operasi. Nah, pendekatan kontribusi membantu manajer dalam membuat keputusan penetapan harga karena cepat menampilkan keterkaitan antara biaya variabel, biaya tetap, dan potensi perubahan harga jual. Nah, sebaliknya, penetapan harga dengan kalkulasi biaya penuh mengasumsikan bahwa tingkat volume tertentu. Jika volume berubah, biaya per unit yang digunakan pada volume awal direncangkan mungkin menyesuaikan manajer. Analisis yang tidak benar dalam paragraf 5.11 itu menunjukkan bahwa cara menggunakan biaya penuh per unit sebesar $9 berdasarkan volume sebanyak 11 unit dari paragraf 5.10 yang sebelumnya tadi. Misalkan manajer salah menggunakan angka $19 untuk memprediksi laba operasi sebesar $900 jika perusahaan menjual 900 dan bukan 10 unit. Akan tetapi karena analisis yang benar memprediksi laba operasi sebesar $310, manajer mungkin heran dengan hasil aktualnya dan mungkin mencari pekerjaan baru. Pendekatan kontribusi juga akan menawarkan wawasan tentang pengaruh jangka pendek ataupun jangka panjang dari penurunan harga terhadap pesanan khusus. Contohnya saja bisa diingat kembali bahwa 100 unit untuk pesanan khusus pada harga yang lebih rendah dari harga jual untuk Condell Company yang ditampilkan pendekatannya kontribusi menghasilkan informasi yang paling relevan yang menunjukkan bahwa penerima pesanan itu khusus tersebut akan menghasilkan keuntungan
jangka pendek sebesar $200. Lalu ada keunggulan pendekatan biaya absorpsi dalam penetapan harga biaya plus. Secara aktual dalam praktik semakin banyak perusahaan yang menggunakan biaya absorpsi ketimbang pendekatan kontribusi. Karena alasan ini disinggung oleh hal-hal dari manajer. Yang pertama, dalam jangka panjang, perusahaan harus memulihkan semua biaya agar tetap bertahan dalam bisnis. Lalu yang kedua, menghitung harga berdasarkan biaya absorpsi dapat menunjukkan bahwa harga yang memungkinkan akan dikenakan pesaing, terutama jika mereka memiliki tingkat efisiensi yang kira-kira sama dengan semua biaya dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga, ada penetapan harga dengan rumus biaya absorpsi. Memenuhi pengujian, biaya manfaat terlalu mahal untuk melakukan analisis biaya volume individual atas sejumlah besar produk, atau kadang-kadang ditawarkan perusahaan. Yang keempat, ada banyak ketidakpastian mengenai bentuk kurva, permintaan dan keputusan harga output yang benar. Pendapatan harga mempengaruhi biaya absorpsi menghadapi ketidakpastian tersebut. Lalu yang kelima, ada pendapatan harga menurut biaya absorpsi cenderung mempromosikan stabilitas harga. Yang selanjutnya ada menggunakan berbagai pendekatan. Di sini biaya absorpsi menyediakan suatu pedoman yang baik keputusan penetapan harga merupakan suatu penyederhanaan berlebihan yang berbahaya atas salah satu isu paling mengkhawatirkan dalam bisnis. Banyak perusahaan menggunakan baik informasi biaya penuh maupun biaya variabel dalam mengambil keputusan penetapan harga. Sistem akuntansi modern seperti sistem ERP seringkali mengidentifikasi bahwa variabel dan tetap yang menghasilkan informasi penuh maupun biaya variabel. Manajer sangat fokus pada biaya variabel dan mengalokasikan biaya tetap ketika mengevaluasi pekerjaan ataupun bonusnya. Baik, saya Susulogita NPM 113 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Fafa. Yang selanjutnya yaitu mengenai format penetapan harga. Beberapa manajer, terutama dalam industri konstruksi dan jasa, mengkompilasi kategori biaya yang terpisah dari bahan langsung, cukup cadang, dan perlengkapan serta tenaga kerja langsung. Manajer tersebut kemudian menggunakan tarif markup yang berbeda untuk setiap kategori. Mereka menggunakan tarif tersebut untuk menyediakan pendapatan yang cukup untuk menutupi baik biaya tidak langsung maupun biaya yang tidak dialokasikan dan laba operasi. Sebagai contoh, sebuah bengkel mobil mungkin memiliki format berikut untuk setiap pekerjaan. Suku cadang mobil, biaya $200 plus markup 40%, ditagih ke pelanggan sebesar $280. Tenaga kerja langsung atau biaya adalah $20 per jam, tagihan pada 300% untuk memulihkan biaya tidak langsung dan yang tidak dialokasikan, serta menyediakan laba operasi. Tarif adalah $20 dikali 300%, yaitu $60 per jam, ditagih ke pelanggan sebesar $600. Total yang ditagih untuk 10 jam dalam $60 dikali 10 sama dengan $6.000. Total yang ditagih ke pelanggan yaitu sebesar $880. Kalkulasi biaya target.
Kalkulasi biaya target dilakukan dengan mengambil harga pasar produk tertentu dan menentukan biaya maksimum yang dapat dihabiskan perusahaan untuk membuat produk tersebut dan masih mencapai profitabilitas yang diinginkan. Tingkat di mana tindakan manajemen dapat mempengaruhi harga dan biaya menentukan pendekatan paling efektif yang akan digunakan untuk tujuan penetapan harga dan manajemen biaya. Perusahaan menggunakan penetapan harga biaya plus bagi produk di mana tindakan manajemen berdasarkan prediksi harga produk dan laba yang diinginkan perusahaan. Manajer menetapkan biaya atau agregat yang diinginkan sebelum menciptakan atau bahkan merancang produk. Pasar yang dapat digunakan perusahaan untuk menentukan hal tersebut. Manajemen juga menetapkan margin kotor yang diinginkan atas produk baru. Perusahaan menentukan struktur biaya produk yang ada dengan membentuk biaya pada tingkat komponen individu. Paragraf 5.13 menunjukkan proses kalkulasi biaya target untuk produk baru. Berdasarkan teknologi yang ada dan struktur biaya terkait, produk baru memiliki 3 bagian yang memerlukan tenaga kerja langsung dan memiliki 4 jenis biaya tidak langsung. Dalam paragraf ini, perusahaan mengurangi biaya suku cadang dengan mengubah desain produk sehingga dapat menggunakan suku cadang C sebagai pengganti suku cadang B. Perusahaan juga meminta pemasok suku cadang A dan C untuk mengurangi biaya insinyur desain, dan perusahaan juga mengeliminasi aktivitas yang menghasilkan satu jenis biaya tidak langsung. Salah satu karakteristik kunci keberhasilan kalkulasi biaya target adalah penekanan yang pada pemahaman permintaan pelanggan. Pengurangan tersebut berasal dari rekayasa nilai dan kalkulasi biaya Kaizen. Rekayasa nilai atau value engineering adalah teknik pengurangan biaya yang terutama digunakan selama desain yang menggunakan informasi tentang semua fungsi rantai nilai demi memenuhi kebutuhan pelanggan sembari mengurangi biaya. Sedangkan kalkulasi biaya Kaizen atau Kaizen costing adalah istilah Jepang untuk perbaikan berkelanjutan selama manufaktur. Ilustrasi kalkulasi biaya target. Sistem kalkulasi biaya target dimulai ketika salah satu pelanggan mengirim undangan penawaran. Perusahaan kemudian membentuk kelompok kalkulasi biaya target dan menugaskan untuk menentukan apakah harga dan biaya memungkinkan margin laba yang cukup. Faktor-faktor yang dipertimbangkan termasuk harga pesaing, tingkat inflasi, suku bunga, dan potensi pengurangan biaya selama tahap desain. Setelah melakukan perbaikan desain produk dan proses serta penerima komitmen dari pemasok, perusahaan memiliki informasi biaya yang diberlakukan untuk memutuskan apakah harga penawaran akan menyediakan margin laba yang diisyaratkan. Perbandingan kalkulasi biaya target dan penetapan harga biaya plus. Perusahaan yang berhasil memahami pasar di aman mereka beroperasi dan menggunakan pendekatan penetapan harga yang paling tepat. Untuk melihat bagaimana kalkulasi biaya target dan penetapan harga biaya plus dapat menghasilkan keputusan yang berbeda, akan digunakan asumsikan spesifikasi yang ada menghasilkan estimasi biaya manufaktur saat ini. Dengan meningkatkan persaingan global di banyak industri, perusahaan semakin terbatas dalam mempengaruhi harga pasar. Manajemen biaya kemudian menjadi kunci dari profitabilitas
kalkulasi biaya target memaksa manajer untuk berfokus pada biaya demi mencapai laba yang diinginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.